Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Wepa. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang pertarungan antara monster Cartoon Cat melawan monster keju joget. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. Karena banyak dari kalian yang request cerita tentang pertarungan, jadi kali ini saya akan membuat cerita lagi yang berkaitan dengan monster buatan Trevor Henderson, yaitu Cartoon Cat. Dan karakter animasi yang sempat viral beberapa waktu yang lalu, yaitu monster keju joget. Yang mana monster keju joget ini sudah pernah saya bahas beberapa bulan yang lalu. Nah, penasaran bagaimana kisah pertarungan antara keju joget melawan Cartoon Cat? Siapakah yang akan menang? Simak terus video ini sampai habis. Cerita ini dimulai dari dua anak remaja bernama Chris dan Bobby. Mereka berdua memiliki ketertarikan dengan dunia spiritual yang berkaitan dengan makhluk abnormal, yang mana menurut sebagian orang itu hanyalah mitos belaka. Dan mereka juga tidak bisa membuktikan tentang kebenaran adanya makhluk abnormal tersebut. Hingga pada suatu hari mereka mendapatkan sebuah buku misterius di ruang bawah tanah. Buku itu bertuliskan Bill Cheeper yang dibuat oleh seorang pria legendaris bernama Trevor Henderson. Tertulis di sana kalau mereka bisa memanggil monster Bill Cheeper dengan melakukan ritual khusus. Dan dengan kekuatan monster tersebut mereka bisa menangkap monster apapun dan bisa mengurungnya ke dalam buku itu. Sejak saat itulah Chris dan Bobby akhirnya menjadi seorang pemburu monster. Singkat cerita, setelah beberapa bulan setelahnya, mereka mendapatkan informasi tentang monster yang sedang viral, yaitu monster keju joget. Keju joget adalah karakter meme yang sempat populer beberapa bulan yang lalu, yang konon katanya kalau disetel lagunya saat tengah malam, maka dia akan muncul untuk meneror kalian. Bahkan yang lebih parahnya, keju joget ini memiliki kemampuan yang bisa sampai membunuh kalian dan memakan kalian hidup-hidup. Tentunya banyak yang penasaran dengan tantangan keju joget ini. Salah duanya adalah Chris dan Bobby yang merupakan seorang pemburu monster. Mereka sengaja begadang untuk melakukan challenge keju joget, yang nantinya monster itu akan mereka tangkap dengan cara dimasukkan ke dalam buku Bill Cheeper. Namun setelah mereka mencoba challenge itu selama 1 jam lebih, mereka tidak mendapatkan penampakan keju joget sama sekali, bahkan tidak ada tanda-tanda apapun. Keesokan harinya, Chris dan Bobby mendapatkan informasi tambahan dari teman sekolahnya. Katanya challenge keju joget hanya akan berhasil kalau mereka melakukannya di tempat yang sepi. Untungnya di dekat komplek perumahan mereka ada sebuah gedung kosong yang tidak pernah ditempati lagi selama bertahun-tahun. Mereka pun berpikir kalau itu akan menjadi lokasi yang sangat cocok untuk dijadikan tempat melakukan challenge keju joget. Singkat cerita, saat tengah malam mereka akhirnya memasuki gedung itu dan naik hingga lantai 2. Mereka pun akhirnya melakukan lagi ritual pemanggilan keju joget, yaitu dengan berjoget-joget mengikuti irama musik. Namun baru sekitar 20 menit berjoget, mereka berdua langsung dikejutkan dengan suara geraman seekor kucing yang tampaknya naik dari anak tangga. Seketika mereka berdua berhenti berjoget dan memandang ke arah yang sama. Dari balik kegelapan terlihat ada sebuah mata besar dan terlihat juga giginya yang berwarna putih kekuning-kuningan. Tampaknya dari segi ukuran itu bukanlah kucing hitam biasa. Chris dan Bobby pun langsung mengarahkan senter itu ke kucing tersebut.
Dan terkejutnya mereka setelah menyadari kalau itu adalah monster kucing yang dikenal dengan nama Cartoon Cat. Chris yang berada di depan pun menjadi korban pertama yang ditangkap oleh Cartoon Cat menggunakan tangan elastisnya. Dan Chris langsung dimakan hidup-hidup oleh Cartoon Cat. Menyadari kalau temannya tertangkap, Bobby pun ingin kembali menyelamatkan si Chris. Namun baru saja berbalik arah, dia sudah ditangkap oleh Cartoon Cat menggunakan tangannya yang sangat panjang itu. Saat itulah Bobby melihat darah di mulutnya Cartoon Cat, yang berarti Chris sudah dimakan oleh Cartoon Cat. Dan sekarang giliran Bobby yang menjadi santapannya. Namun Bobby tidak menyerah sampai di situ. Ternyata tadi sebelum melarikan diri, Bobby sempat memutar kembali meme video keju joget dengan volume yang sangat tinggi. Dia sangat berharap pada saat itu keju joget muncul di sana untuk menyelamatkannya. Walaupun dia tahu kalau keju joget adalah monster yang jahat juga. Yang dipikirkan oleh Bobby pada saat itu adalah mendapatkan kesempatan ketika keju joget muncul di sana dan bertarung melawan monster Cartoon Cat. Dan ternyata keberuntungan pun berpihak kepada Bobby. Beberapa saat sebelum dimakan oleh Cartoon Cat, tiba-tiba entah dari mana datangnya muncul monster keju joget karena challenge yang mereka lakukan tadi. Melihat mangsanya mau dimakan oleh Cartoon Cat, keju joget pun langsung berlari ke arah Cartoon Cat dan menghajarnya sekuat tenaga. Alhasil Cartoon Cat pun terhempas sangat jauh dan Bobby akhirnya terlepas dari genggaman Cartoon Cat. Dari sini akhirnya terjadi pertarungan sengit antara dua monster pemangsa manusia. Dengan instingnya ternyata keju joget menyadari kalau Cartoon Cat adalah makhluk yang sangat berbahaya. Oleh karena itu keju joget pun menyerangnya tanpa memberikan celah sedikit pun. Karena akan sangat berbahaya kalau keju joget sampai terkena serangan balik. Tidak sampai di situ, keju joget bahkan melakukan jurus andalannya, yang mana sekuat apapun musuhnya pasti akan kalah juga kalau terkena jurus ini. Dan jurus yang saya maksud adalah tarian keju joget yang bisa membuat siapapun akan berjoget mengikutinya dan tidak akan bisa dihentikan kalau keju joget tidak berhenti. Jurus ini ternyata berhasil membuat Cartoon Cat tidak berdaya. Tubuhnya bergoyang-goyang sendiri dan dia tidak bisa menghentikannya. Kalau sampai terus-menerus Cartoon Cat berjoget seperti itu, maka tubuhnya lama-kelamaan akan lemas dan keju joget bisa membunuhnya dengan sangat mudah. Namun tentu saja Cartoon Cat tidak akan kalah semudah itu. Dengan kekuatan misteriusnya, Cartoon Cat masih memiliki jurus andalan juga. Kalau kalian masih ingat, Cartoon Cat bisa berevolusi menjadi kucing gila, yang mana tubuhnya akan berubah menjadi jauh lebih besar dan matanya akan bertambah menjadi 5. Dengan kekuatan yang sebesar itu tentunya sebagian gedung akan hancur dan jogetan keju joget tidak berpengaruh lagi kepada Cartoon Cat. Biasanya mode gila ini akan dikeluarkan oleh Cartoon Cat ketika menghadapi musuh-musuh yang kuat, yang berarti keju joget merupakan salah satu monster yang sangat kuat menurut Cartoon Cat. Setelah memasuki mode gilanya, keadaan pun akhirnya mulai berbalik. Yang awalnya keju joget unggul dalam pertarungan, sekarang Cartoon Cat yang memegang alih pertarungan. Dengan sangat mudah dan dengan waktu yang singkat, Cartoon Cat menghajar keju joget hingga membuatnya tidak berdaya. Bahkan untuk melarikan diri sekalipun, keju joget sudah tidak bisa melakukannya. Nah, dari situ akhirnya Cartoon Cat mulai mencabut satu persatu tangan dan kaki dari keju joget hingga dia tidak bisa bergerak. Dan Cartoon Cat juga mulai memakan tubuh keju joget tersebut. Dari sini tampaknya keju joget sudah tidak memiliki harapan lagi, dan dia akan berakhir menjadi santapan dari monster Cartoon Cat.
Di sisi lain, Bobby yang sedari tadi sudah terbebas ternyata tidak langsung melarikan diri karena dia tahu kalau nyawanya tidak akan selamat walaupun bisa kabur dari gedung itu karena Cartoon Cat tidak akan pernah melepaskan mangsanya. Oleh karena itu, Bobby mengambil buku Bill Cheeper untuk menangkap dan mengalahkan kedua monster yang sedang bertarung itu. Setelah membaca beberapa mantra, Bobby diharuskan menggambar sebuah segitiga dan juga menggambar mata di dalamnya. Dan gambar itu harus dibuat menggunakan darah manusia. Dan darah yang digunakan oleh Bobby adalah darah Chris yang sudah tewas dimakan oleh Cartoon Cat. Setelah gambarnya selesai, Bobby pun melakukan ritual terakhir dan keajaiban pun akan terjadi di sana. Beberapa saat kemudian dari dalam simbol segitiga itu muncul sebuah portal ruang dan waktu. Dan dari sana keluar sosok monster yang dikenal dengan nama Bill Cheeper. Bill Cheeper atau biasa disebut juga dengan nama Gravity Falls adalah monster yang dibuat oleh Trapper Henderson. Diberi nama Gravity Falls karena kekuatan utama dari monster ini adalah memanipulasi gravitasi seperti telekinesis. Tentu saja ini adalah kekuatan super yang sangat berbahaya karena dia bisa mengendalikan apapun yang dia inginkan. Nah, untuk memanggil Bill Cheeper sendiri kita harus melakukan beberapa ritual yang sudah dilakukan oleh si Bobby tadi. Setelah selesai maka Bill Cheeper akan keluar melalui portal ruang dan waktu. Kalau diperhatikan, Bill Cheeper memiliki banyak kemiripan dengan karakter keju joget. Mulai dari bentuknya, warnanya, dan semuanya tampak sangat mirip. Namun kalian harus mengetahui kalau keduanya ini adalah makhluk atau monster yang sangat berbeda. Dan mereka tidak berkaitan satu sama lain. Dengan kemunculan Bill Cheeper, tentunya monster terkuat seperti Cartoon Cat sekalipun bukanlah tandingannya. Apalagi monster keju joget yang sudah dikalahkan oleh Cartoon Cat. Bill Cheeper dengan kekuatannya langsung mengangkat tubuh Cartoon Cat dan juga monster keju joget secara bersamaan. Dengan mudah Bill Cheeper menghisap semua kekuatan Cartoon Cat hingga dia kembali ke wujud normalnya. Dan dia juga memulihkan kembali tubuh keju joget yang hampir tewas dimakan oleh Cartoon Cat. Setelah itu Bill Cheeper pun mengurung mereka ke dalam buku agar mereka tidak lagi membahayakan nyawa manusia. Jadi sebenarnya Bill Cheeper ini adalah sosok monster yang baik yang bertugas menolong manusia dari makhluk atau monster yang jahat. Hampir sama dengan monster Longhorse atau kuda panjang. Nah, itulah tadi cerita tentang pertarungan antara monster keju joget melawan monster Cartoon Cat. Dan perlu saya tegaskan kepada kalian bahwa semua cerita di video ini hanyalah sebuah cerita fiksi yang berarti tidak ada di dunia nyata. Namun seperti biasa, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena cerita ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Till next time and stay cool. Bye bye.